Kadang-kadang doa itu nggak harus suatu hal yang kayaknya dibikin suatu aturan. Harus kayak begini doanya. Kamu harus kayak begini caranya. Tuhan tahu caranya ngobrol sama orang. Tiap orang beda-beda. You know, when you look at me, things change. So now when you look at others, itu nggak akan membawa perubahan. Kamu mau ngelihat ini, kamu pandangin masalah gitu ya di dalam rumah tangga kamu, di dalam keuangan kamu gitu. Kamu mandangin bank account kamu terus-menerus, kamu cekin tiap detik, itu gak akan berubah-berubah. Oke? Tapi kalau kamu mandangin Tuhan Yesus, something is changing. Waktu kita doa, waktu kita nyembah, fokusnya gak lagi pada berkat, fokusnya pada Dia. Di kitab Kisah Para Rasul, judul perikop di pasal yang kedua, itu judul perikopnya A Vital Church Grows. A Vital Church Grows. Artinya gereja ini mau bertumbuh kan? Penting gak gereja ini bertumbuh? Yes, penting. Pertumbuhan dari gereja. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian mereka apa? Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam apa? Persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, ada 4 hal. 4 pilar kalau saya boleh bilang. Saudara tahu nggak, tanpa pilar rumah itu nggak bisa berdiri? Rumah itu nggak bisa bertahan? Ini struktur yang membuat gereja itu bisa berdiri terus. Dasarnya of course itu adalah Tuhan Yesus sendiri. He is the stone, the foundation stone. Yes, He is the cornerstone. Tetapi ada 4 pilar saudara. Saya jelaskan ya, nomor 1. Ini ada pengajaran. Rasul. Yang kedua, tadi apa? Bersekutu. Yang ketiga, memecah roti. Empat, coba saudara lihat dari 4 hal ini. Kita do a check lah ya. Paling sering di dalam gereja kasih karunia, biasanya ini, saya pakai yang berbeda aja. Soal pengajaran, udah pasti top lah. Kedua, soal Holy Com, biasa nggak ada masalah nih. Begitu kita ngomong persekutuan, ini udah mulai, ya gua gak seneng orang itu. Gua gak suka nih di gereja sini. Caranya kayak gitu. Pastornya gitu, mukanya cemberut terus. Saya gak pernah ditegur. Kerjaannya kayak begini. Leadernya yang gini sombong-sombong. Gitu. Ini jadi masalah nih. Sama yang terakhir, ini nih. Ngomong berdoa. Kan udah pastor, semuanya udah. Ngapain lagi perlu berdoa? Padahal ini yang dilakukan, 4 pilar. Nggak pernah salah. Emang Tuhan salah naruh-naruh, oh iya saya tambahin lah, terakhir doang berdoa. Kan dalam Tuhan harusnya 3, nggak boleh 4. Emang ini bener gitu loh, emang bener gitu loh maksudnya ini. Emang Tuhan ini ngapain sih berdoa? Ya kita udah tahu lah cara berdoa kayak gimana lah. Nggak usah diajarin kan? Siapa bilang? Ini yang jadi masalah, ini 2 ini loh. Nanti saya jelaskan kenapa. Ya, pilar ini membuat gereja ini menjadi kuat dan dia mengalir dalam kehendak dan tujuan untuk gereja itu. These 4 things, oke? Nah, 4 aktivitas ini berguna untuk kita pribadi. Tetapi ini pentingnya ini konteksnya. Saudara bisa lakukan ini semua di rumah, bisa nggak? Bisa. Tapi kalau saudara sendirian, saya mau nanya, bisa nggak bersekutu sendirian? You need other people, right? Kamu perlu orang lain kan? That's why the function of HO very important.
Saya mau katakan sekali lagi, why HO is very important. Itu HO apa? Hangout. Hangout apa? Komsel. Komsel apa? Cell group. Ada yang tahu lagi? Ada yang lupa? Ada yang nggak tahu? Tahu ya semuanya. Penting sekali ini. 4 hal ini penting semuanya ada. Konteksnya gereja lokal. It's the church. The local church. Oke? Nah, akibatnya apa? Maka ketakutanlah mereka semua. By the way, ketakutan di sini bukan ketakutan kayak ketakutan sama ular gitu ya. Enggak. Fear itu di sana itu takjub. Takjub karena apa? Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Disertai selalu dengan mujizat dan tanda. We need confirmation. Why kita perlu lakukan 4 hal ini? Why? Karena Tuhan itu mau mengadakan mujizat dan tanda di tengah-tengah gerejanya. Like I tell you, bahwa Yesus nggak bisa kepalanya itu ngapa-ngapain kalau nggak ada tubuhnya. Tubuhnya itu perlu ada untuk melakukan apa yang dia lakukan di atas permukaan bumi dulu, yaitu mengajarkan Injil kasih karunia dan menyembuhkan orang sakit, mengadakan mujizat, mengadakan tanda. Amin. We need this. We need this for. Ya, konsekuensi dari mereka bergantung pada 4 ini itu ada konsekuensinya. Nih, saya berikan acuan singkat ya mengenai apa yang gereja Tuhan sekarang ini sedang alami dan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi gerejanya. Enggak cuman apa yang gereja ini banyak mengalami hal-hal tertentu dan ini dialami oleh seluruh orang yang ada di dunia. Enggak cuma di GBC aja. Tapi saudara akan lihat ya. Yesus berkata demikian di kitab Matius pasal ke-24 ayat 4 sampai 7. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Oke? Ya. Matius 24 ayat 4 sampai 7. Oke, ini saya bikin pembatas di sini. Oke, nomor 1, saya berusaha menjelaskan sesingkat mungkin tanpa membuat saudara jadi bingung. Oke, saya perlu nuliskan hal ini karena supaya saudara bisa ngelihat compare-nya. Oke, ya. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Artinya apa? Ada ajaran sesat. Oke. Pertama, ajaran sesat. Saudara lihat ya. Oke. Ayat ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Oke? Berarti nomor 2. Ada perang atau boleh dikatakan pertikaian ya, konflik. Kita ngomong konflik. Oke, konflik. Alright? Oke. Ini saya batasin lagi. Oke. Kemudian ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. You know that di bahasa Inggrisnya beda. Coba kita lihat ya. For nation rise against nation, kingdom against kingdom, and there will be apa? Famine. Famine itu apa? Kelaparan. Tapi ada juga ditambahin pestilence. Pestilence itu apa? Sakit penyakit. Dan earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Oke? Nomor 3, setelah perang itu ada yang namanya kelaparan atau kekurangan. Oke.
Alright. Yang terakhir ada namanya pestilence atau sakit penyakit. Gempa bumi. Oke. Di sini sakit penyakit, gempa bumi. Saya katakan gempa bumi itu kan dia membawa apa? Kematian. Sakit penyakit dan kematian. Setuju? Alright. Oke ya. Sekarang saudara lihat ya. Saudara lihat. Watch this ya. Ini ya. Saya kasih batas di sini. Alkitab selalu menjelaskan Alkitab. Oke. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 6. Nextnya. Oke. Ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ketujuh materai, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini ya. Nomor 1 Wahyu, ini di kitab Wahyu. Wahyu pasal ke-6. 1 sampai 2. Oke, yang pertama apa tadi? Kuda warna putih. Kuda putih. Kenapa saya bisa memberitahukan hal ini? Ini mungkin saudara-saudara pernah nonton film mungkin di Hollywood. Ada Four Horsemen of the Apocalypse lah, nonton film X-Men lah, itu ada segala macam. But this is biblical, itu semua aslinya dari Bible. Mereka ngambil idenya semua dari Bible. Jangan kita ngambil idenya dari film, oke? Kita ngambil idenya semua dari firman Tuhan. From the Bible, dari Bible. Nah, saudara lihat ya. Ada seorang menunggangi memegang sebuah panah. Bahasa Inggrisnya coba dilihat. Panah itu bukannya panah ya. Bukannya bow and arrow. Just bow. Tanpa arrow. Orang yang megang bow tanpa arrow. Orang itu sebenarnya sedang panah itu tuh sama dengan artinya dengan pengajaran. It's the teaching. Tapi kalau teachingnya kan kenapa? Karena panah api si jahat juga ada firmannya. Itu ajaran yang mengkondem. Tetapi panah itu nggak ada. Artinya kelihatannya warnanya putih. Kelihatannya karena apa? Ini menyerupai Kristus. Nanti Kristus juga datang dengan kuda warna putih warnanya. Dan Kristus itu memakai mahkota. Ini juga pakai mahkota. Seolah-olah Kristus, tapi pengajarannya bukan Christ-centered. Ajaran sesat. Oke, yang kedua. Ya. 6 ayat 3 sampai 4. Ini ayat 3 dan 4. Oke. Dikatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah ini. Jadi kudanya merah padam, orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. By the way, ini adalah roh jahat yang membawa peperangan. You know that konflik ini. Saudara jangan pikir Ukraina sama Rusia doang. Jangan pikir Indonesia sama negara-negara di lainnya doang. Saudara mikir di rumah. Di rumah sering perang kan? Kadang-kadang kita perang-perangan satu sama lainnya. Nggak sengaja, itu damai sejahteranya diambil. Kita pingin berdoa damai sejahtera. Kalau saya seringnya sebelum khotbah. Biasanya sebelum mempersiapkan firman, apalagi itu, damai sejahtera sering hilang. Deng gitu. Pokoknya pinginnya perang melulu gitu. Kenapa? I think I'm right. You are wrong. Banyak masalahnya itu kayak begitu. Ini kuda nomor 2 ya. Sorry. Ini kuda merah. Mungkin beberapa di antara saudara mungkin pernah mendengarkan ini. Sekarang ayat 5 dan 6.
Oke? Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Jadi kuda hitam membawa, next, coba dikasih lihat gambarnya. Membawa apa? Timbangan. Melambangkan apa? Perdagangan, commerce. Oke? Kuda hitam. Oke? Melambangkan apa? Kekurangan, kelaparan. Oke? Nah, ini saudara-saudara dikatakan bahwa dia itu, sorry ya. Nah, roh ini membawa apa? Kelaparan dan kekurangan. Tapi ingat, yang gak bisa dirusak apa oleh roh ini? Anggur dan minyak. You know the Holy Spirit itu, Tuhan itu telah mempersiapkan segala sesuatu untuk gerejanya. I'm not trying to copy somebody else punya cara atau kayak gimana. Ini firman Tuhan. At the end of the days, yang saudara punya di dalam gereja, perjamuan kudus dan minyak urapan, gak akan pernah rusak. Gak akan pernah itu menyebabkan orang itu mengalami sampai hilang, sampai mengalami kekurangan, gak bisa apa-apa sama sekali. Do you know that Tuhan itu berikan cara di sini? God give the church a powerful weapon, if you know. Oke, next. Terakhir, kuda. Coba kita baca ya. Ini ayat ke-7 dan ke-8. Oke, next. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihatnya sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Menunggangnya namanya hijau pucat atau kuning. Kuda hijau kuning. Hijau kuning. Oke. Saudara, kenapa kita ini mau menjelaskan hal ini? Saya akan kasih dari orientasinya mereka menyerangnya dari arah mana. Karena ini berhubungan dengan tabernakel. Dengan tubuh Kristus. Oke, dengan gereja Tuhan. Saudara akan lihat sendiri dengan jelas sekali bahwa ini Tuhan persiapkan untuk gereja. Ini yang sekarang pun saudara lihat ya, ekonomi, mengenai ajaran sesat, mengenai konflik, mengenai sakit penyakit. Bukankah ini salah satu masalah? Bukan cuma di seluruh dunia, di dalam gereja pun ini terjadi. Amin. Nah, Sakaria 6 ayat 1-7. Kita sama-sama kita lihat ya. Nah, ini di sini saya akan kasih diagramnya. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. By the way, belang loreng, ini hijau kuning. Ini melambangkan sakit penyakit. It's talking about sickness. Hijau pucat. Bukannya hijau biasa, hijau pucat. Oke? Kemudian berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini Tuanku? Berbicara malaikat itu kepadaku. Semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin. Sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Nah, habis ini saya perlu ngeliatin saudara-saudara. Nah, ini ada 4 ya, tanah utara. Next. Coba ada... saya bacakan dulu ya. Hitam keluar ke tanah utara, yang putih keluar ke arah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi, hendaklah menjelajah bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi, maka mereka menjelajahi bumi. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan saudara tabernakel Musa. Tetapi di dalam tabernakel Musa itu ada perangkat-perangkatnya. Oke, coba saudara lihat nextnya. Nah ini. Saudara kalau liatin diagram ini di sini ini ada yang namanya tabernakel Musa, ada orientasinya utara, barat, selatan, timur. Oke? Di sebelah timur itu selalu pintu.
pintu kepada pelataran. Di sana itu ada letak-letaknya. Saya akan berikan orientasinya ya. Pertama, posisi mezbah dari tembaga itu adanya di sebelah timur. Mezbah tembaga. Mezbah tembaga tempatnya memberikan korban. Tembaga artinya judgment. Dijudge. Korban yang dijudge, Tuhan Yesus sudah dijudge. Itu pekerjaan Tuhan Yesus yang telah selesai. Kemudian di sebelah kanan itu juga ada yang namanya meja bejana pembasuhan. Itu adanya di sebelah timur. Tadi saudara-saudara lihat ya, kuda putih itu ke arah mana? Barat. Ini ya, kuda putih ke arah barat. Tahu ke arah barat artinya dia masuknya dari arah mana, tahu nggak? Timur, betul. Timur itu ngomongin mengenai pengorbanan Yesus. Artinya ngomongin mengenai bahwa kita ini ajarannya itu adalah berpusatkan kepada Kristus dan pengajaran Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Caranya adalah dengan pengajaran rasul. Ini cara menghadapinya. Pengajaran para rasul. Karena apa? Pengajaran rasul mengajarkan tentang the grace of God. Mengenai bagaimana pekerjaan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Itu saudara menghadapinya dengan ini. Pengajaran ini. Amin. Bejana pembasuhan mengenai dibasuh dengan air. Air yaitu firman Tuhan. Jangan kita berpikir anti Kristus itu pekerjaan yang anti pekerjaannya Kristus doang. Tetapi firman yang menggantikan tentang Kristus itu juga antikris. Itu yang kita ini suka kadang-kadang bingung gitu loh. Ini firmannya kayaknya oke, tapi tidak berpusatkan kepada Kristus. So let us focus our teaching towards Christ-centric. Amin. So ini untuk menghadapi ini. Ini biasanya nggak akan masalah lah. Karena orang-orang yang ada di dalam kasih karunia setiap minggu dibasuh dengan pengajaran kasih karunia. Yang jadi masalah itu nanti yang berikut-berikutnya ini. Nanti saudara akan lihat ya. Nah, yang kedua, kelaparan ya. Jadi kuda hitam menuju ke arah utara. Artinya dia masuknya kemana? Dari mana? Selatan, betul. Kalau selatan, nah kuda hitam, ini artinya ini berbicara mengenai apa? Persekutuan. Kenapa persekutuan saya bilang? Karena di dalam persekutuan itu, saudara itu bersekutu di dalam gereja lokal. Amin. Saudara bersekutu dengan satu dengan yang lainnya. Di mana di dalam gereja lokal itu Tuhan itu memelihara. Berkat-berkatnya ada di sana. Waktu saudara memberikan persembahan persepuluhan saudara, itu saudara memberkati gereja lokal, betul? Di mana di situ akan dipelihara terhadap kelaparan dan kekurangan. This is the church yang sering mengalami, itu adalah kelaparan dan kekurangan. Itu karena pada saat kita ini mengabaikan persekutuan satu dengan yang lainnya, orang itu nggak mau being involved in the church, satu sama lainnya saling berjauhan, mereka sendiri-sendiri, mereka nggak peduli satu dengan yang lainnya. Waktu mereka nggak peduli satu dengan yang lainnya, seolah-olah Tuhan nggak peduli akan kekurangan mereka. That's why there is famine. Ada kelaparan, ada kekurangan. Cara menanggulanginya yaitu dengan persekutuan. You know di dalam HO satu sama lainnya, kalau saudara di sini mungkin saudara nggak bisa ngobrol terus terang dalam hangout. Sometimes dalam HO itu kita ngobrol satu sama lainnya. Kamu masalahnya apa? Jadi kita nggak sendirian saudara-saudara. Tuhan itu memberkati 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Di situ pemenuhan kebutuhan itu ada. Amin. Strateginya iblis selalu mau membuat kita sendiri-sendiri, terpecah belah. Amin. Amin. Nah, kemudian ke arah mana kuda merah tadi? Sorry, kuda yang belang-belang. Kuda yang belang-belang dulu. Kuda yang belang-belang ke arah mana? Masuk dari selatan, betul. Selatan. Yaitu kita berbicara mengenai apa? Sakit penyakit. Gimana caranya Tuhan itu memberikan umatnya untuk supaya bebas dari sakit penyakit?
memecah roti, perjamuan kudus. Oke? Di sini memecah roti. Memecah roti. Oke? Ini kita tahu, semuanya sudah tahu, bahwa untuk sakit penyakit Tuhan telah menyediakan segala sesuatunya. Dia telah menyediakan perjamuan kudus bagi kita semua. Dia menyediakan tubuhnya sendiri supaya kita tidak mengalami sakit penyakit. Amin. Nah, ini yang saya mau jelaskan mengenai yang terakhir. Kuda merah. Kuda merah ngadepnya kemana? Nah, kuda merah ngadep ke timur. Nah, saudara, ini ya. Tadi yang saya belum jelaskan itu, ini doa. Saudara tahu nggak kenapa? Di utara, yang tadi yang saya belum jelaskan itu, kuda yang hitam dari selatan, itu di sana terletak perangkat. Yaitu perangkatnya yang di selatan itu adalah kandil. Kandil atau menorah. Menorah itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam gereja lokal. Itu lambang daripada gereja lokal. Yang di utara itu adanya itu adalah roti sajian. Yaitu mengenai the breaking of bread. Yang terakhir, yang di sebelah barat. Di sebelah barat itu ada meja ukupan. Itu berbicara mengenai doa. Dan berbicara juga mengenai ada tabut daripada the Ark of the Covenant. Di sana doa itu akan mengatasi masalah konflik. So when you have a conflict, kalau saudara lagi banyak berantem, saudara lagi berantem sama istri, sama suami, you pray. Itu caranya Tuhan. Saudara, ini saudara nanti kalau saudara mau, saya akan bisa kasih ini. The PowerPoint ini semuanya saya bisa kasih. What I want to say adalah, kadang-kadang kita di dalam gereja ini, kadang-kadang kita ini suka nggak mengabaikan masalah doa ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa konflik ini kita bisa selesaikan dengan sendirinya. Padahal kita tahu bahwa kita ini nggak bisa menyelesaikan konflik ini dengan sendirinya. We need the Holy Spirit untuk bisa kita berhubungan satu dengan yang lainnya dengan baik. That's why we need to pray for one another. Kalau kamu lagi kerjaannya gitu, wah kayaknya saya ini lagi masalah dengan orang ini. First you pray for that person. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ini waktu kita lagi ngadepin sama orang, kita males lah untuk doain orang itu. Ya Tuhan bilang kasih ini. Dia kasih ini solusi. Ini solusi bagi gerejanya. Ini bukan solusi yang manusiawi. Karena kenapa? Apa hubungannya? Saya berdoa nggak akan menyelesaikan masalah. Yang namanya menyelesaikan masalah ya saya ajak orang itu ngobrol. Kemudian pasti nanti kalau saya persuade dia, maka dia akan bisa sesuai dengan apa yang saya mau. Belum tentu saudara-saudara. Jangan pikir kita bisa menyelesaikan masalah hanya dengan duduk ngobrol. Belum tentu. Sometimes there is more that we cannot do. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. That's why we need to pray. Amin. Saudara, ini saya gak bisa terlalu lama-lama. Next time saya akan jelaskan lagi. If you want to, kita akan ada khusus Bible study. Khusus untuk hal ini, yes, we can do it. Ini karena pengajarannya masih banyak lagi dari sini. Banyak sekali the nuggets yang ada dari sini. Tapi saya harus menjelaskan ini. Keempat ini harus ada di dalam gereja lokal. Ada yang namanya pengajaran para rasul, ada yang namanya persekutuan, ada yang namanya doa, dan ada yang namanya memecah roti. Ini semua itu tuh sudah ada di dalam kisah para rasul. Saudara nggak usah khawatir. Kalau saudara menghadapi masalah, Tuhan sudah kasih solusinya. You don't need to worry. Even in your house, Tuhan sudah kasih solusinya. Amin. Sesuatu yang sudah kita bukakan, sesuatu yang sudah kadang-kadang kita dapat, belum tentu kita bisa ingat. Biarlah Roh Kudus yang mengingatkan kita semua. Amin. So we wanna pray. Oke, saya minta worship team untuk bisa maju ke depan. Saudara-saudara, kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus.
Mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Let's take part in one of the most powerful weapons yang Tuhan kasih pada kita semua. Kita mau menyembah Dia, kita mau berdoa. Oke? Sometimes saudara punya permasalahan. Saudara tahu bahwa saudara itu kadang-kadang itu bingung gitu loh. Mau ngomong sama siapa? Nggak ngerti. Saya punya masalah ini, masalah itu. Saya juga rasanya itu kayaknya kayaknya saya sendirian ya. Kok kayaknya saya nggak ada yang ngerti ya masalah saya ya. Ada mungkin orang-orang di sekitar saudara, tapi saudara ragu-ragu untuk ngomong satu dengan yang lainnya. Tuhan udah berikan gereja ini sebagai suatu keluarga. Kadang saudara, kalau saudara nggak mau ngomong, saudara nggak mau ini, paling nggak kita bisa doakan bersama-sama. Sometimes you don't feel like saying, we can only pray. Use this time, pakai waktu ini untuk kita bisa berdoa bersama-sama. Maybe nggak panjang, saya katakan sekali lagi doanya bukan masalah berapa panjang atau berapa pendeknya. Masalahnya kita pakai nama Tuhan Yesus atau enggak. Biarlah kuasa itu ada di tengah-tengah kita. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu ya Tuhan. Yang telah Engkau berikan. Yang Engkau telah pecah-pecahkan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengingat pengorbanan-Mu sungguh sempurna. Bagi tubuh kami, bagi kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau membuat kami utuh senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu ya Tuhan. Yang telah Engkau curahkan untuk pengampunan dosa kami. Darah perjanjian ini. Dia yang telah berjanji. Pada saat kita berjanji kepada Tuhan kita bisa gagal. Tetapi Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Apapun yang telah Dia janjikan kepadamu, engkau peroleh bukan karena engkau lebih taat, bukan karena engkau lebih kudus, tetapi karena darah Yesus telah memeteraikan janji Tuhan itu. Engkau diberkati, engkau tidak berkekurangan. Rumah tanggamu dipenuhi oleh damai sejahtera. Tidak ada kematian. Tuhan memelihara kehidupanmu, pekerjaanmu, istri, suami, dan anak-anak dipelihara, orang tua dipelihara. Darah ini melindungi, darah ini memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pengampunan-Mu. Pengampunan dosa yang sempurna di atas kayu salib. Kutuk telah dikalahkan. Kematian telah dikalahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat firman-Mu ya Tuhan. Puji-pujian dan penyembahan. Hari ini ya Tuhan secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Mengangkat doa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Indonesia. Di dalam tahun-tahun politik ini Engkau yang memelihara Indonesia terhadap segala keancaman apapun yang memecah belah negara ini. Engkau yang memberikan negara ini damai sejahtera. Dan Engkau sendiri yang akan mengangkat dan menurunkan daripada pemerintahan. Ini semua ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bahwa kami Engkau berikan suatu privilege untuk bisa berdoa bagi bangsa ini. Thank you Lord Jesus. Oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bangsa ini boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus juga kami berdoa ya Tuhan. Untuk gereja kami, untuk keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya ya Tuhan yang ada di gereja GBC ini. Tuhan telah depositkan kuasa yang luar biasa. Di dalam setiap rumah tangga mereka, mereka akan mengalami kuasa daripada Roh Kudus. Di mana pada saat mereka menerima kuasa itu, dipenuhi oleh kuasa itu, tanda-tanda ajaib akan menyertai mereka. Apapun yang mereka lakukan, Engkau akan buat berhasil. Biar Tuhan memberkati dan melindungi-Mu.
Dan dia selalu menghadapkan wajahnya kepadamu. Menyinarkan wajahnya yang penuh dengan kasih karunia. Dan Tuhan selalu menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahteranya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu. See you next week. Terima kasih untuk saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara-saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.